ini saya kurang baik Ibu. Kurang baik. Oke, sebelum kita lebih lanjut, mungkin boleh perkenalan diri dulu ya. Nama kamu siapa sebelumnya? Kenalin Ibu, nama saya Kristina. Oke, kalau saya Ibu Viola ya. Oke, baik Ibu Viola. Nah, kenapa nih Kristina kurang baik? Ada apa? Akhir-akhir ini saya merasa cemas Ibu dan takut saat saya berbicara di depan atau di depan umum. Oke, merasa cemas ya. Kalau boleh tahu itu karena apa? Jadi saya melihat ada beberapa orang yang mengolok-olok saya atau berbisik-bisik di belakang saya ketika saya berbicara di tempat umum. Nah itu membuat saya itu jadi takut dan juga nggak mau lagi Bu ngomong di depan umum. Jadi menghindarilah situasi seperti itu. Oke, Kristina, kita akan menggali masalah kamu lebih dalam lagi ya. Oke, jadi Ibu mau bertanya nih sama Kristina, apakah sebelumnya Kristina itu udah pernah ngikutin sesi konseling? Sudah Ibu sampaikan Ibu. Oke, jadi di sini Ibu mau mengingatkan aja nih. Jadi Ibu mau menjelaskan beberapa asas yang kita akan gunakan dalam sesi konseling ini. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana ketika Kristina menceritakan kepada Ibu masalah-masalah yang Kristina punya, Ibu nggak akan bocor gitu ya, nggak akan menceritakan ke orang lain. Yang kedua itu ada asas keterbukaan, di mana Kristina harus terbuka sama Ibu, menceritakan hal-hal apa saja yang Kristina menjadi masalah Kristina gitu. Kemudian kesukarelaan, itu juga sama dengan keterbukaan ya. Oke. Baik, saya paham Ibu yang Ibu jelaskan. Oke, di awal tadi kan Kristina udah bilang nih kalau Kristina itu merasa cemas gitu. Dan Ibu mau tahu kira-kira apa yang membuat Kristina itu merasa cemas? Saya merasa cemas atau selain juga stres kalau misalnya saya berbicara di tempat umum gitu. Oke, udah bicara di depan umum. Kenapa sih perasaan itu bisa timbul? Karena saya pikir kalau saya bicara tempat umum itu seperti orang sedang ngomong saya, sedang berbisik-bisik saya tentang saya, dan juga saya berpikir kalau orang itu malah menertawakan saya apa yang saya bicarakan. Oke, baik Kristina. Dari masalah yang kamu udah ceritain ya, ada salah satu teknik yang Ibu mau berikan nih untuk kamu. Namanya itu adalah teknik REBT. REBT itu apa ya? Oke, jadi Ibu jelasin ya, REBT itu adalah gimana kita menggunakan teknik ini untuk mengubah pikiran kita yang irasional atau tidak sehat menjadi pemikiran yang lebih irasional, yang lebih rasional maksudnya gitu. Jadi kamu bisa berpikir dengan pola pikir yang lebih baik gitu, dari sebelumnya yang tadinya berpikiran negatif menjadi lebih positif begitu. Oke, berarti saya paham apa yang Ibu maksud. Oke, Kristina, mari kita tinjau kembali ya pemikiran kamu barusan yang kamu udah ceritain ke Ibu dengan bukti-bukti yang mendukung dari pernyataan dari pernyataan-pernyataan yang kamu udah ungkapin tadi. Oke, baik Ibu. Jadi saya cerita nih ya Bu. Jadi beberapa minggu yang lalu saya ditunjuk jadi ketua pelaksana gitu Bu untuk suatu kegiatan. Nah di dalam kegiatan itu kan saya memberikan kata sambutan ya Bu. Nah pas saat saya memberikan kata sambutan, saya tiba-tiba ngeblank Bu, kayak diem gitu kan Bu, kayak nervous. Nah tapi saya malah lihat teman-teman saya itu seperti sedang berbicara, berbisik-bisik gitu kan Bu, sudah tertawa. Karena kan mereka sedang menertawakan saya Bu. Nah, kalau seperti itu, saya jadi takut nih Bu, kalau misalnya saya bicara lagi di tempat umum seperti itu Bu. Oke, jadi hal itu ya yang membuat Kristina merasa bahwa ada orang-orang nih yang bicarai saya gitu, yang akhirnya buat Kristina tidak percaya diri lagi untuk berbicara di depan umum gitu ya. Oke Kristina, kita akan lanjut nih dari pemikiran-pemikiran Kristina tadi yang udah Kristina cerita, yang Kristina udah ungkapin gitu ya. Kita akan mengubah pemikiran yang tadinya irasional tadi menjadi pemikiran yang lebih rasional gitu ya, dengan tadi menggunakan juga teknik REBT dan juga didukung oleh
bukti-bukti yang Christina udah bilang bahwa ketika Christina berbicara di depan, orang-orang menertawakan Christina dan juga mereka berbisik-bisik. Tetapi bukan berarti itu mereka menertawakan ataupun sedang menjelek-jelekan Christina, gitu ya. Selanjutnya kita akan coba nih mengubah pemikiran irasional Christina tadi menjadi pemikiran yang lebih rasional, gitu ya. Contohnya itu, tidak semua orang itu harus menyukai saya. Tidak semua orang itu harus menyukai saya dan itu bukan menjadi masalah gitu. Dan juga saya harus berbicara di depan umum karena itu penting dan saya tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang saya gitu. Oke, selain dari pemikiran rasional tadi, Ibu juga berharap Christina dapat mempraktikkan, misalnya ketika sebelum berbicara di depan umum, Christina melatih diri dengan mungkin berbicara di depan cermin secara terus-menerus. Jadi Christina menjadi lebih percaya diri begitu. Saya akan lakukan sesuai dengan yang diberikan. Oke, jadi bagaimana nih? Apakah Christina mau menerapkan strategi ini dalam 1 minggu ke depan dalam keseharian Christina? Saya akan lakukan Ibu, apapun yang berdampak positif bagi saya akan lakukan, walaupun mungkin nanti ada sedikit hambatan atau hal-hal yang mungkin ada kendala dan saja akan saya lakukan dan kita memaksimalkan seperti yang tadi Ibu bilang. Oke, Christina itu adalah langkah yang positif ya yang Christina harus lakukan untuk mengubah tadi pemikiran irasional Christina menjadi lebih rasional. Oke, Christina, mungkin pertemuan kita hari ini sudah cukup ya, dan Ibu berharap nanti minggu depan Christina datang lagi ke sini untuk nanti kita konsultasi ulang lagi bagaimana nih, apakah ada perubahan-perubahan yang Christina alami ketika menerapkan strategi ini, dan juga apakah cara ini efektif untuk mengatasi masalah Christina begitu. Ibu, nanti minggu depan lagi saya akan bertemu lagi dengan Ibu. Terima kasih Ibu pada hari ini. Oke, Christina, ya, hati-hati ya. Ya. Selamat masuk. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Christina, selamat duduk. Terima kasih. Oke, jadi bagaimana nih kabar Christina hari ini? Kabar saya sangat baik Ibu. Oke, sangat baik ya. Oke, di minggu lalu kan kita udah membahas nih tentang pemikiran-pemikiran irasional yang dirasakan Christina, dan Ibu juga udah kasih saran dan masukan. Kita juga udah membuat strategi bersama-sama ya untuk mengatasi bagaimana sih untuk mengatasi pola pemikiran Christina yang tadi irasional supaya menjadi lebih rasional begitu ya. Dan hari ini Ibu mau tanya nih, apakah ada perubahan yang Christina rasakan setelah melakukan strategi yang kita udah buat minggu lalu? Ada Ibu, banyak perubahan Ibu. Saya jadi lebih percaya diri lagi kan Bu. Kemarin saya kan masih kurang percaya diri dan takut dan cemas gitu kan Bu. Tapi setelah saya ikuti apa yang Ibu arahkan kepada saya jadi lebih percaya diri Bu dalam menyampaikan apapun pendapat saya ataupun menyampaikan apa yang disebutkan ataupun berbicara tentang Ibu. Jadi saya nggak perlu lagi takut ataupun cemas dengan orang-orang yang mungkin sedang berbisik-bisik tentang saya ataupun bisik-bisik hal lain. Mungkin saja mereka sedang berbicara hal lain, bukan malah mengejek saya itu bisa. Jadi pikiran irasional saya sudah mulai terbuka dan saya sudah memikirkan rasional saja seperti itu. Oke, Ibu senang ya mendengar perubahan-perubahan yang terjadi ketika Christina menerapkan teknik REBT ini dalam kehidupan sehari-hari. Dan Ibu juga berharap Christina nggak berhenti di sini aja nih, gitu. Jadi Ibu berharap ketika Christina mengalami masalah dengan pemikiran-pemikiran irasional, Ibu harap Christina dapat menerapkan teknik REBT ini, gitu. Oke, dan juga Ibu berharap juga Christina jangan ragu-ragu ya ketika memiliki masalah yang mungkin Christina ingin sharing ke Ibu, silakan saja datang ke Ibu gitu. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu atas waktu yang Ibu luangkan kepada saya di sesi konseling ini. Jadi kalau misalnya saya ada kendala lagi, saya akan datang kepada Ibu.
Terima kasih Bu, saya jadi pamit keluar ya Bu. Oke, sama-sama Christina. Hati-hati ya. Iya Bu.